warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairnida NIM 17101101330. Di sini saya akan mengangkat tema pembelajaran, yaitu sucikanlah badanmu dan batinmu dan gapaikanlah cinta Tuhanmu. Dalam makna tema tersebut tersirat sebuah kajian fikih yang bernama Thaharah. Kenapa saya mengangkat tema Thaharah di sini? Thaharah sendiri adalah suatu kebutuhan bagi umat Islam untuk supaya beribadah, untuk menjalankan ibadah sehari-hari, yang di situ ibadahnya bermakna wajib. Jadi mau tidak mau Thaharah harus dilakukan karena syarat dari ibadah yaitu suci. Suci sendiri itu adalah suatu syarat yang harus dilakukan. Bagaimana untuk mencapai jalan suci itu? Yaitu dengan jalan Thaharah. Dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang pengertian Thaharah. Kemudian setelah kita mengerti apa sih arti Thaharah itu sebenarnya, kita akan menuju kepada dalilnya. Dalil ini adalah suatu hukum, adalah suatu syariat. Kenapa kok bisa diwajibkan Thaharah? Karena sudah ada dalilnya, sudah ada hujahnya dari Al-Quran dan Sunnah. Setelah menuju ke pengertian, ke dalil, terus akan mentambat kepada najis. Ada suatu istilah najis yang judulnya hadas. Apa sih pengertian dari kedua hal ini? Apa perbedaan mereka? Terus yang terakhir yaitu alat-alat untuk mensucikan. Mulai dari pengertian, dalil-dalil, apa itu najis, apa itu hadas, terus bagaimana mensucikannya. Kita akan ulas semuanya ini satu persatu. Mulai dari pengertian Thaharah. Thaharah di sini itu berasal dari bahasa Arab, yaitu yang berarti suci. Sedangkan jika secara istilah, Thaharah sendiri adalah suatu peristiwa untuk melakukan kesucian supaya terhindar dari najis dan hadas. Menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu soal pengertian Thaharah sendiri. Thaharah sendiri itu berasal dari bahasa Arab, yaitu yang bermakna suci. Sedangkan secara istilah, Thaharah yaitu suatu kegiatan untuk mensucikan diri dari najis dan hadas supaya dapat beribadah, karena harus memenuhi syarat suci supaya tidak terhalangnya ibadah karena adanya najis dan hadas. Yang kedua yaitu dalil-dalil tentang Thaharah. Kenapa sih disyariatkannya adanya Thaharah? Kenapa Thaharah itu sangat penting? Iya, karena Thaharah adalah suatu hal, kegiatan yang harus dilakukan sebelum
menjalankan ibadah, yang ibadah tersebut itu bermakna wajib dan harus dilakukan. Kalau seorang muslim tidak bisa melakukan ibadah, maka dia akan menanggung dosa. Yang pertama yaitu dalil-dalilnya bersumber dari Al-Quran. Yang bersumber dari Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 222. Wallahu yuhibbul tawabin wa yuhibbu mutatahhirin. Allahu yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Di sini sangatlah sudah jelas bahwa taharah itu sangat diwajibkan, karena untuk memenuhi syarat wajibnya ibadah yaitu suci. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ini sangat jelas dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini sudah mencangkup jelas tentang wajibnya untuk bertoharoh. Selanjutnya kita akan membahas tentang najis. Dalam taharah sendiri adalah suatu peristiwa untuk mensucikan diri dari najis. Najis itu apa sih? Apa pengertian najis sendiri? Pengertian najis. Najis sendiri adalah suatu hal yang kotor, atau secara istilah yaitu suatu keadaan kotor seorang muslim yang akan menghalangi jalannya sah untuk ibadah, yaitu suci. Nah, najis sendiri di sini itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu mukhaffafah. Yang kedua mutawassithah. Yang ketiga yaitu mughalladah. Menuju ke pembahasan yang pertama yaitu mukhaffafah. Mukhaffafah di sini adalah berarti najis yang ringan, najis yang mudah dibersihkan. Contohnya seperti najis apa? Contohnya seperti najisnya kencingnya anak laki-laki yang baru meminum ASI ibunya, belum memakan apa-apa kecuali ASI ibunya. Nah, bagaimana cara untuk membersihkannya? Yaitu cukup dengan mencipratkan air, itu sudah dianggap suci untuk najis mukhaffafah, untuk najis yang ringan. Sedangkan jika mutawassithah yang kedua, yaitu najis mutawassithah, yaitu najis yang tengah-tengah, sedang. Contohnya itu najis seperti apa sih? Yaitu najisnya manusia, najisnya hewan. Nah, bagaimana cara untuk mensucikannya? Yaitu sampai hilangnya bau, warna, dan
lihatannya. Warna dan zat harus hilang ketiga hal ini tersebut: bau, warna, dan zatnya. Jika bau dan warna dan zatnya, bentuknya itu sudah hilang, maka sudah dianggap suci tempat itu atau pakaian itu yang terkena najis. Terus yang ketiga yaitu mughalladhah. Mughalladhah di sini adalah najis yang cukup berat. Najis yang berat ini tuh seperti apa? Yaitu seperti najisnya kotoran babi atau jiratan babi, anjing, dan sebagainya. Itu sangatlah berat. Bagaimana untuk mensucikannya? Yaitu dengan 7 basuhan debu. Harus dibersihkan dengan debu sebanyak 7 kali. Itu nanti akan dianggap setelah kita membahas tentang najis, kita akan membahas tentang hadas. Apa sih bedanya hadas dengan najis? Apa sama-sama kotor atau bagaimana? Hadas itu suatu peristiwa, suatu yang kotor atau kejadian yang menghalangi sahnya sholat. Ini bedanya sama najis. Kalau najis adalah bendanya, kalau hadas itu peristiwanya. Alhamdulillah kita telah mempelajari mengenai toharoh, definisi toharoh, dalil-dalil tentang toharoh, apa hubungannya dengan najis, pengertian najis, berapa macam-macam najis itu, terus apa hubungannya dengan hadas, apa perbedaannya dengan hadas. Sekarang kita akan membuat kesimpulan. Harus sendiri atau bermakna suci. Yang kan najis itu adalah sesuatu yang kotor. Begitupun juga dengan hadas, kotor. Yang membedakannya yaitu ini adalah bendanya, sedangkan hadasnya yaitu peristiwanya, peristiwa kotor. Najis sendiri terbagi menjadi 3: mukhaffafah, najis ringan; mutawassithah, najis yang tengah-tengah; dan yang terakhir itu mughalladhah, itu najis yang terberat. Kita sudah mempelajari tentang poin-poin tentang toharoh. Terus tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana mensucikannya. Alhamdulillah kita telah mempelajari tentang poin-poin tentang toharoh. Apa itu pengertian toharoh? Bagaimana dalil-dalil toharoh? Apa hubungannya dengan najis? Apa perbedaannya dengan hadas? Berapa macam-macam najis itu? Bagaimana untuk mensucikannya sendiri? Alhamdulillah kita sudah membahasnya tentang satu persatu. Dan sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.